Saudara, hari pertama Idul Fitri, arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Jakarta menuju Puncak. Meski mulai dipadati kendaraan sejak pagi hari, Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan sistem one way atau satu arah menuju Puncak. Diprediksi peningkatan kepadatan kendaraan akan terjadi pada Selasa pagi. Kawasan Puncak masih menjadi destinasi utama wisata untuk mengisi libur Lebaran. Sementara itu, lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang pada hari Lebaran pertama dipadati kendaraan. Padatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang karena banyaknya warga yang hendak merayakan Idul Fitri ke tempat kerabat. Kepadatan lalu lintas diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Kita bergeser ke Garut. Alun-alun kota Garut masih menjadi salah satu destinasi wisata para pemudik dan warga Garut di hari pertama Idul Fitri. Luasnya alun-alun Garut membuat pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga. Di hari raya Lebaran, selain bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, beberapa warga kota Garut memilih bermain di alun-alun kota Garut. Salah satu permainan yang sering digunakan anak-anak adalah mobil-mobilan dan motor kecil. Ada juga hiburan lain yang bisa dicoba seperti mewarnai, kuliner, serta menikmati pemandangan di alun-alun Garut. Lalu seperti apa suasana Lebaran di hari pertama di Garut, Jawa Barat akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeyang dan juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat sore Zefanya, di hari pertama Lebaran apa saja yang menarik di Garut? Tentu ada banyak sekali ya, Ihsan dan juga saudara, di hari pertama Lebaran di kota Garut tepatnya. Selain kulinernya yang sangat enak-enak sekali, alun-alun kota Garut ini juga menjadi salah satu destinasi favorit para warga kota Garut yang sudah selesai bersilaturahmi dengan keluarganya, halal bihalal begitu. Ada sejumlah warga ini yang memadati alun-alun kota Garut untuk menghabiskan waktu bersama keluarga gitu ya. Ada banyak permainan seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, misalnya anak-anak ini banyak yang menyewa kendaraan-kendaraan mainan, motor-motoran, mobil-mobilan, bahkan juga ada sejumlah kanvas yang bisa Anda gunakan untuk melukis, misalnya mau melepas penat begitu. Kuliner-kuliner di sekitaran alun-alun Garut ini juga tidak kalah enak dan menarik begitu ya. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya Ihsan dan juga saudara, ternyata alun-alun kota Garut ini tuh ada sejarahnya juga yang berkaitan dengan hari raya Lebaran. Dimana kalau kita lihat di alun-alun kota Garut, tempatnya ini bersebelahan atau berseberangan dengan ada yang namanya Babancong. Nah, Babancong ini tempatnya persis di sebelah alun-alun kota Garut, yang dimana pada zaman dahulu ini digunakan sebagai tempat untuk Bupati Limbangan sebelum namanya menjadi kota Garut gitu ya, untuk menyaksikan adu arena di alun-alun Garut antara harimau dengan kerbau. Nah, penyelenggaraan adu arena antara harimau dan kerbau ini dulu selalu diselenggarakan setiap hari raya Lebaran. Nah, ketika itu warga memadati sama-sama menyaksikan adu antara harimau dan kerbau ini yang juga disaksikan oleh bupati atau pejabat setempat di atas Babancong yang bentuknya ini seperti tempat pesanggerahan atau tempat pendopo begitu ya, untuk menyaksikan pertandingan semacam itu begitu. Nah, kemudian yang menarik juga Ihsan juga saudara, Babancong ini sempat juga digunakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno begitu untuk berpidato di depan ribuan masyarakat Garut pada tahun 1960, di mana pada saat itu kota Garut berhasil menerima penghargaan Adipura pertama dikarenakan Garut merupakan kota yang dinilai bersih dan juga asri sehingga dijuluki sebagai kota intan begitu ya. Jadi ada cukup banyak selain aktivitas yang bisa Anda manfaatkan di alun-alun kota Garut, ini ada cerita-cerita menarik, sejarah-sejarah yang bisa menambah pengetahuan Anda, juga menjadi tempat Anda untuk berlibur bersama keluarga, berwisata begitu ya. Karena tempatnya ini luas sekali, Ihsan dan juga saudara, dan juga angin di kota Garut ini sepoi-sepoi, jadi enak banget untuk mau ngobrol sama teman, sama keluarga. Ada banyak kursi-kursi begitu, ada tribun jika Anda mau menghabiskan waktu
quality time bersama keluarga, silahkan manfaatkan alun-alun Garut jika Anda sedang bepergian ke kota Garut, Jawa Barat. Ihsan. Zevanya Situmorang melaporkan kondisi hari pertama Lebaran di kota Garut, Jawa Barat. Terima kasih Zevanya. Kita tinggalkan dulu Zevanya, kita bergeser ke Jogja, Saudara. Tradisi Grebek Syawal digelar Keraton Yogyakarta di hari pertama Lebaran. Gunungan berisi hasil bumi dan panganan yang dipersembahkan Keraton Yogyakarta menjadi rebutan warga dan wisatawan. Pada tradisi Grebek Syawal ini, Keraton Yogyakarta mempersembahkan 7 buah gunungan yang dibagi di 3 lokasi. Di halaman Masjid Gede Yogyakarta, 5 buah gunungan didoakan terlebih dahulu sebelum menjadi rebutan warga dan wisatawan yang telah menunggu sejak pagi. Sementara di kantor Kepatihan dan Putra Pakualaman juga mendapat pembagian gunungan. Warga dan wisatawan yang berebut isi gunungan berharap bisa mendapat berkah dari tradisi Grebek Syawal ini. Orang Jawa kalau dapat sesuatu dari gerebekan berarti berkah. Jadi mudah-mudahan ya jadi berkah. Rencananya mau diapakan ini, Mbak? Jujur kita belum tahu karena pertama kali ikut juga. Jadi kita bawa pulang dulu yang penting. Nanti kita googling berapa. Saudara, meski diprediksi akan kembali mengalami lonjakan pengunjung seperti masa liburan sebelumnya, namun hingga Senin sore, kawasan Malioboro, Yogyakarta terpantau normal. Arus kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro masih dalam kondisi lancar. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperkirakan 3 juta pemudik dan wisatawan masuk ke wilayahnya di masa libur Lebaran tahun ini. Dari jumlah itu, sebagian besar diyakini akan berkunjung ke Malioboro, sehingga diperlukan antisipasi lonjakan pengunjung. Meski demikian, di hari pertama Lebaran, belum terlihat tanda-tanda lonjakan pengunjung di kawasan Malioboro. Sementara di jalur pedestrian yang biasa penuh sesak dengan pengunjung saat masa liburan, pada Senin sore terpantau lengang. Belum terlihatnya lonjakan pengunjung di Malioboro diperkirakan karena pemudik memilih menghabiskan waktu bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Lalu seperti apa kemeriahan suasana Idul Fitri di Jogja? Kita sapa jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Jogja. Selamat sore Mika, seperti apa kondisi di Malioboro? Tadi kabarnya masih sepi, di belakang Anda sudah mulai ramai pengunjung. Seperti apa di sana situasinya saat ini? Ya, selamat petang Ihsan dan saudara. Betul, tadi kami memantau pada pagi, siang hingga sore memang jalan Malioboro cenderung lengang. Hal itu memang dimungkinkan karena banyak pemudik yang masih menghabiskan waktunya di rumah untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan juga tetangga. Namun memasuki petang ini, Ihsan, suasana di Jalan Malioboro mulai meningkat volume kendaraannya. Kami pantau pada saat-saat ini sudah mulai terjadi kepadatan di pintu masuk kawasan Malioboro di sisi utara, tepatnya dari Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga ke arah depan kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat kami melaporkan saat ini, Ihsan. Namun selepas itu ke arah sisi selatan, ke arah Istana Kepresiden Gedung Agung, suasana atau kondisi arus lalu lintas kembali lancar. Nah, memang ke arah sisi selatan semakin lancar karena banyak kendaraan yang masuk ke kawasan Malioboro kemudian memilih memarkirkan kendaraannya di sekitar kawasan Jalan Perwakilan atau sirip-sirip yang berada di sisi timur dan sisi barat Jalan Malioboro. Namun memang diprediksi Ihsan bahwa lonjakan pengunjung di kawasan Malioboro baru akan terasa pada H+1, satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, dan juga dimungkinkan pada malam nanti kami mendapat kabar dari pihak kepolisian setempat bahwa ada kemungkinan bahwa nanti malam juga sudah mulai terasa lonjakannya. Demikian, Ihsan. Mika, Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta memprediksi ada 3 juta pengunjung yang masuk ke Jogja, khususnya ke Malioboro. Apa antisipasi pihak berwenang di sana? Singkat saja. Ya, antisipasi sudah dilakukan dengan pengerahan personil di sisi utara dan sisi selatan. Sudah ada 2 posko pantau arus
pemudik dan juga para wisatawan yang berada di kawasan Malioboro. Dan bagi mereka yang membutuhkan apapun kendala yang terjadi di Jalan Malioboro, diharapkan tidak sungkan untuk melaporkan kedua posko itu yang berada di sisi utara dan sisi selatan. Demikian, Ihsan. Malioboro diprediksi akan semakin ramai. Terima kasih Michael Aryawan langsung dari Daerah Istimewa Yogyakarta.